Contohnya kita, ya. Dan laki-laki ada dua pendapat, wajib sama sunnah. Pendapat yang saya pegang laki-laki wajib. Ya karena ketika ada sahabat masuk Islam, ini sahabat masuk Islam ya, laki-laki masuk Islam, Nabi SAW mengatakan alqi anka syakrul kufri wa khatatin. Ada orang sahabat baru masuk Islam, udah besar, udah gede, udah 30-an masuk Islam. Nabi SAW mengatakan alqi anka syakrul kufr, hilangkan rambut kekufuran dulu, maksudnya disuruh cukur bulu kemaluan, wa khatatin sunnah. Jadi sahabat laki-laki kalau ada yang masuk Islam belum sunat, Nabi bilang sunat. Wah tadi diberitakan, berarti ini menunjukkan wajib pendapat terkuat. Nah kalau perempuan sama juga ada dua pendapat. Hitam perempuan ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Tapi pendapat terkuat bagi perempuan hukumnya sunnah. Saya pegang yang sunnah. Ya, itu pendapat dari Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan kita wajibun ala rajuli wa muharramatan in kinisa laisa biwajibin alaihi. Ibnu Qudamah mengatakan khitan wajib bagi laki-laki dan suatu penyempurna bagi perempuan dan tidak wajib bagi mereka. Seperti itu. Demikian pendapat yang saya pegang semua. Ya sama tadi pertanyaannya, hukum sunat bagi wanita wajib atau sunnah. Ada dua pendapat. Ya. Dua pendapat. Yang mengatakan wajib dari mazhab Syafi'i bilangnya wajib. Innama yajibul khitanu ba'dal bulugh. Ya, wajib khitan apapun itu ibadahnya, laki-laki maupun perempuan. Ya, ini wajib khitan. Wajib khitan baik laki-laki maupun perempuan. Pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Nawawi juga demikian. Imam Nawawi kan mazhabnya Syafi'i. Al-khitan wajibu al-rajul wa nisa' indana. Khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan menurut mazhab kami. Seperti itu. Itu pendapat dari mazhab Syafi'i wajib. Nah, bagi saya pribadi, bagi perempuan saya pegang pendapat hukumnya sunnah bagi perempuan. Ya, apakah ada pengaruh ke depan jika bila wanita tidak disunat dari sisi kesehatan? Ya. Dan kehidupan seksualnya tadi kita jelaskan ya. Kalau perempuan klitoral rambutnya panjang, kalau tidak disunat itu syahwatnya akan besar dan mudah sekali terbuka pintu persinahan. Ya, karena persinahan itu tertutup kalau perempuan nggak buka pintu. Ini kan perzinahan terjadi kenapa perempuan buka pintu? Perempuan yang buka sendiri. Ya. Kalau laki-lakinya maksa pemerkosaan namanya. Seperti itu. Ya. Nah, itu dijelaskan ulama. Ya, jadi syahwatnya berlebihan, dia tidak bisa mengontrol. Ya. Tapi tadi lagi sekali lagi butuh penelitian. Indonesia yang sudah panjang atau yang pendek? Nah, ini butuh penelitian. Hukumnya ASI disimpan tapi untuk dikonsumsi anak sendiri boleh. Boleh. Kalau bang ASI tidak ada pembahasan. Ini boleh. Saya tanya, sebetulnya bayi perempuan perlu disunat atau tidak? Tergantung pilihan mana. Karena setahu saya yang bilang wajib sunat ini ikhtilaf mu'tabar. Jadi ikhtilaf ada dua, ikhtilaf mu'tabar, ghairu mu'tabar. Kalau ikhtilaf mu'tabar kita saling menghormati. Gak boleh maksa, tidak boleh ngoyo, tidak boleh bentrok gara-gara ikhtilaf mu'tabar. Nah ini perempuan itu wajib atau sunnah, ini ikhtilaf mu'tabar. Kalau yang pilih wajib, wajib. Kalau pilih sunnah, sunnah. Dan dalam ini saya pegang pendapat ulama perempuan hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Ya karena tadi ada sahabat laki-laki masuk Islam sunnah kamu. Sedangkan yang sahabat-sahabat perempuan setahu saya tidak ada perintah. Padahal laki-laki tersebut sudah balik dan dewasa, harus buka aurat, berarti wajib. Dan secara kesehatan juga menyehatkan yang laki-laki. Ya, kalau laki-laki nggak disunat ya tempat di perikutiumnya dan sebagainya itu akan muncul smegma ya, putih-putih, tempat bakteri apa nggak sehat.
Makanya orang barat pun sunat laki-laki. Mereka tahu sejarah sunatnya secara kesehatan. Iya. Ada pertanyaan, usia sunat wanita dianjurkan usia berapa wanita disunat yang dianjurkan syariat? Ya. Ada berapa hadis yang menyebutkan kapan disunat? Pertama, begitu lahir. Yang kedua, hari ke-7. Ya, selanjutnya yang penting sebelum balik. Sebagai pendapatnya tadi, yustahabu ayyuhtana fi sab'i min wiladatihi illa yakuna dha'ifan. Jadi pendapat pertama 1 hari, yang kedua 7 hari. Pendapat Imam Mazhab Syafi'i disunahkan, mustahab disunatkan fi sab'i min wiladatihi, pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Hari ke-7 dari hari kelahiran. Ya. Hari ke-7 ya. Dan cara hitungnya adalah kita anggap 1 hari itu kalau sebelum maghrib. Jadi kalau dia sebelum maghrib itu berarti sudah 1 hari. Tapi kalau lahirnya malam itu berarti apa? Karena dalam kalender Hijriah hari dimulai dari maghrib. Dimulai dari maghrib. Hari itu dimulai dari maghrib. Kalau kalender Masehi hari dimulai jam 12 malam. Kalau kita maghrib. Jadi kalau lahir sebelum maghrib udah 1 hari. Tapi kalau lahir setelah maghrib, nah ini 1 hari dianggap. Ya. Apa batasan tabarruj pada wanita? Apakah pakai lipstik, alis, eyeliner termasuk tabarruj? Ya, tabarruj pertama sebagai dalam Al-Quran disebutkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, janganlah bertabarruj dengan tabarrujnya orang jahiliyah. Maksudnya apa? Tabarrujnya, jadi permasalahannya bukan pada lipstiknya, bukan pada pedangnya, tapi pertama cara tabarrujnya. Apakah dia tasyabbuh apa enggak dengan orang-orang yang fasik atau yang kufar. Kemudian yang kedua, tabarrujnya itu untuk siapa dulu? Kalau tabarrujnya untuk laki-laki ajam atau bukan mahramnya tidak boleh. Ya. Dan tentu tidak boleh pakai yang sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan seperti seperti itu ya, misalnya alisnya dicampur-campur, itu tidak boleh. Ada hadisnya yang melarang. Apa hukum suntik botox filter untuk kecantikan? Ringkasnya tidak boleh. Kenapa? Penjelasannya panjang, nanti baca buku ini aja ya. Pertanyaan masih banyak. Jadi botox filter nggak boleh. Ringkasnya, pertama ringkasnya itulah termasuk tindakan invasif. Tindakan invasif. Yang semua tindakan invasif para ulama kontemporer membuat kaidah makana litajmili fa haramun wa makana li i'adatil aib fa mubah. Itu kaidah secara umum. Jawaban ringkasnya, tindakan invasif, operasi, suntik dan sebagainya, itu ulama kontemporer buat kaidah wa makana litajmili fa haramun wa makana li i'adatil aib fa mubah. Apabila tujuannya untuk kecantikan nggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk mengembalikan aib boleh. Contoh misalnya tujuannya untuk kecantikan, ya tadi ini suntik botox filter boleh. Karena tujuannya untuk kecantikan. Sedot lemak nggak boleh. Atau yang sedang ngetren di zaman ini operasi bariatrik. Ini ngetren banget. Banyak publik figur dan artis yang melakukan operasi bariatrik, operasi memotong gaster. Gaster itu apa? Lambung. Dipotong ya supaya kurus. Ada beberapa tokoh publik, artis-artis sudah banyak yang terbang ke Amerika, terbang ke yang banyak juga. Setahu saya negara yang paling banyak adalah Uni Emirat Arab dan Qatar. Paling banyak. Karena di situ orangnya gemuk-gemuk. Ya, bos-bos kaya-kaya malas gerak, makanan banyak, gemuk-gemuk ya, kayak operasi bariatrik dan terus. Karena lambungnya dipotong sebelah. Dipotong sebelah. Efeknya apa? Makannya sedikit. Kalau makan sedikit kenyang. Makan sedikit kenyang dan jadi kurus.
Ya, baru-baru ini saya baca berita ada artis barusan selesai bariatrik dan kurus. Nah, seperti itu, kalau tujuannya untuk kecantikan, jaga body, nggak boleh. Tapi kalau untuk terapi apa gitu ya, terpaksa jalan terakhir gitu ya, terapi hukumnya boleh. Contoh lagi, misalnya di bedah plastik nih, ada orang tabrakan, muka jatuh, muka hancur, kemudian direkonstruksi, ini boleh. Ini seperti dengan i'adatul aib, mengembalikan aib. Orang jatuh tabrakan, muka hancur, rekonstruksi. Ini tidak menginvasi. Ini boleh hukumnya. Bahkan ulama bilang dianjurkan boleh. Tapi kalau untuk operasi bedah plastik tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, bawa fotonya artis Korea, dok tolong kayak gini dok. Nah, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Contoh lagi misalnya ada perempuan. Ya, ada perempuan kemudian kotorullah lahir dengan kumisnya tebal banget. Perempuan kumisnya tebal banget hampir kayak laki-laki. Boleh nggak dioperasi baik itu dengan laser maupun apa dan sebagainya dihilangkan kumisnya? Jawabannya boleh. Karena termasuk i'adatul aib, mengembalikan aib yang tadi. Boleh, karena perempuan diciptakan fitrahnya nggak ada kumisnya. Boleh. Ini penjelasannya panjang, nanti baca dulu.